selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan
Aduh, udah jam berapa nih? Mana Kak Daud? Kok belum datang sih? Padahal kan kita kemarin udah janjian ya datang tepat waktu. Iya nih, tumben banget loh Kak Daud lama. Adik-adik di rumah sabar ya, kita tunggu Kak Daud dulu. Kak, hari ini tetap jadi kan kita mampir ke perpustakaan dulu sebelum Sunday Funday? Jadi dong Kak, masih ada waktu? Mana sih Kak Daud? Udah jam segini juga. Halo Kak, aduh maaf ya telat. Tadi lampu merah di perempatan tuh mati Kak, jadi banyak kendaraan yang gak mau ngalah dan akhirnya macet deh. Padahal udah ada bawa polisi yang udah ngatur biar gak macet, tapi banyak juga kendaraan yang gak patuh kayak rombol-rombol gitu Kak. Jadi macetnya tuh jadi tambah parah. Maaf ya adik-adik di rumah. Iya, Kak Bapak Kak Daud, kita maafin kok. Oke, sebelum kita berangkat nih, kita sapa adik-adik dulu ya Kak yang ada di rumah. Oke, halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Amin, semoga adik-adik sekeluarga dalam keadaan yang sehat. Jika ada yang kurang sehat, kakak berdoa Tuhan memberikan kesembuhan buat adik-adik sekeluarga. Adik-adik udah siap untuk memuji Tuhan dan bersukacita bersama? Tapi sebelum itu kita mulai Sunday Funday-nya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Sudah ada Kak Meme yang akan memimpin kita dalam doa. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Kita jumpa kembali di ibadah Sunday Funday hari ini, hari Minggu ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau doa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini kalau kami boleh kembali bisa beribadah bersama ya Tuhan, dengan mengikuti ibadah Sunday Funday ya Bapa. Bapa, berikanlah kami hati yang penuh dengan haus dan lapar akan Engkau, akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami memuji menyembah Engkau dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Tuhan, berkati kakak-kakak yang memimpin kami dalam ibadah Sunday Funday hari ini. Biarlah ya Tuhan, setiap firman yang kami dengar hari ini boleh mengubahkan hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah Sunday Funday hari ini ke dalam tangan-Mu. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ibadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih. Oke adik-adik, langsung aja yuk kita mulai acara kita di pagi hari ini di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya.
tadi pinjem buku apa aja? Kalau aku pinjem buku dongeng, terus aku pinjem buku buat tugas bahasa Indonesia juga. Kalau aku pinjam komik sama pinjam buat bacaan di rumah, Kak. Kalau aku pinjam buku cerita Alkitab bergambar, Kak. Ih, sama kayak aku juga, Kak. Aku juga pinjam buku bacaan Alkitab sama ada komik lagi, Kak. Seneng deh, Kak, aku bisa pinjam banyak buku. Iya sih, seneng sih, tapi aku sebel juga, Kak. Kenapa, Kak Cindy? Soalnya di sana di perpustakaan itu banyak banget peraturannya. Nggak boleh berisik, nggak boleh ketawa, buku harus ditaruh rak kalau sudah selesai baca, terus harus antri. Ya kan aku nggak tahu juga di mana raknya. Masa aku harus cari satu-satu raknya? Sebel aku, Kak. Kak Cindy, peraturan dibuat supaya kita jadi anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab, dan bisa membuat kita saling menghargai orang lain. Coba nih kakak bayangin, kalau seandainya di perpustakaan lagi ada yang belajar atau ada yang lagi serius banget nih baca buku, terus ada yang rame, bicara dengan suara keras atau bahkan teriak-teriak, apa nggak ganggu, Kak? Betul, Kak. Terus kenapa kita harus taruh buku yang udah dibaca di rak pengumpulan? Tujuannya supaya kita bertanggung jawab, Kak, dengan apa yang sudah kita baca, dan supaya meja baca kelihatan bersih dan rapi, sehingga orang-orang yang baca di meja kita jadi merasa nyaman, Kak, karena nggak ada lagi buku yang berantakan juga. Demikian juga dengan hal antri, Kak, dan ada di rumah, supaya kita jadi tertib, disiplin, dan gak menggerombol. Dilihatnya jadi lebih rapi, Kak. Dan secara gak langsung, kita juga diajarkan sabar untuk nunggu giliran, Kak Cindy. Jadi, Kak Cindy dan adik-adik di rumah, semua peraturan yang ada di sekitar kita, itu semua bertujuan untuk membuat kita jadi baik. Jangan sebel ya kalau mendapatkan sebuah peraturan. Nah, kalau ngomongin tentang peraturan, Kak, ada satu cerita nih di Alkitab yang menjelaskan bahwa Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya menaati peraturan yang ada, Kak. Pada zaman Yesus, membayar pajak adalah kewajiban setiap orang atau warga negara. Setiap laki-laki dan perempuan wajib membayar pajak dari usia 12 sampai 65 tahun. Mereka yang membayar pajak akan diakui oleh pemerintah. Nah, membayar pajak pada zaman itu mempunyai arti yang berbeda untuk kalangan orang Yahudi, adik-adik.
Bagi sebagian orang Yahudi, membayar pajak kepada pemerintah berarti mereka telah taat dan tunduk kepada pemerintahan. Sedangkan orang-orang Yahudi yang lainnya beranggapan bahwa hanya kepada Allah saja mereka mau taat dan tunduk. Orang-orang Yahudi yang sangat fanatik itu mengakui bahwa mereka tidak memiliki raja lain kecuali Allah. Oleh sebab itulah mereka sebenarnya tidak menyetujui pembayaran upeti kepada raja atau kaisar. Apalagi tujuannya untuk sekedar membuktikan bahwa mereka diakui oleh pemerintah atau penguasa saat itu. Dan pada saat itu, para ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Maka disuruhlah mata-mata untuk bertanya kepada Tuhan Yesus tentang pembayaran pajak. Begini katanya, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Tuhan Yesus menjawab tidak perlu membayar pajak, maka Yesus terbukti sebagai pembangkang, sehingga perlu segera diserahkan kepada Pilatus, kaisar Romawi saat itu. Tapi sebaliknya, jika Yesus menjawab harus membayar, tentu Yesus akan ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya, terutama orang-orang Galilea yang cenderung memberontak terhadap pemerintah Romawi. Dan saat itu Tuhan Yesus menjawab dengan menggunakan alat tukar yang biasa mereka gunakan sehari-hari, yaitu dinar. Tuhan bertanya, gambar dan tulisan siapakah yang ada padanya? Para mata-mata menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bukankah saat itu mereka telah memakai apa yang menjadi milik kaisar? Maka layaklah memang kaisar mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Bukankah jika seseorang mendapatkan hak meletakkan gambarnya di atas mata uang, berarti dia juga berhak mendapatkan hak penanggungan pajak? Dari peristiwa itu, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada banyak orang saat itu tentang hidup dalam negara. Bukankah jika seseorang mendapatkan haknya dalam negara, maka dia juga harus memberikan sesuatu untuk negaranya. Demikian juga hidup di dalam Tuhan. Bukankah setiap umat percaya senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan? Alangkah indahnya jika kita juga memberikan apa yang patut kita berikan kepada Allah sebagai ungkapan syukur kepadanya. Sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku.
Guru, yang engkau katakan dan ajarkan itu benar. Engkau tidak memandang muka, tapi engkau mengajar kebenaran tentang jalan Allah. Katakan, apakah boleh kami membayar pajak kepada Kaisar Rum atau tidak? Hati-hati junjungan, ia menjebak. Perlihatkan uang logam. Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar! Maka berikan pada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Apa jawabmu? Adik-adik, dari peristiwa tadi, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita akan sebuah ketaatan akan peraturan. Ketaatan itu tidak didasarkan pada ketakutan Yesus pada pemerintahan yang ada. Yesus taat karena ia tahu apa yang sepatutnya dilakukan sebagai warga negara. Sekalipun, sebagai orang percaya, kita juga adalah warga kerajaan Allah, sehingga punya kewajiban tertentu terhadap Allah, Sang Raja di atas segala raja. Jadi kita mau sama-sama belajar untuk taat akan peraturan yang ada. Taat bukan karena kita takut dihukum, tapi kita mau taat karena kita tahu apa yang memang seharusnya dilakukan untuk lingkungan sekitar ataupun orang yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, supaya sama-sama nyaman dan aman. Taat pada rambu-rambu lalu lintas, taat pada peraturan yang ada di sekolah, bahkan peraturan yang ada di rumah. Kita mau taat akan peraturan tersebut bukan karena kita takut kalau tiba-tiba ada razia, lalu kemudian didenda, atau takut ada polisi. Tapi kita mau mentaati karena kita tahu bahwa kita harus saling menjaga sesama kita, supaya orang-orang yang bertemu dengan kita, bahkan diri kita sendiri, tetap sehat dan aman. Jadi, yuk taat peraturan! Gunung batu kurangkau, kota bentengku tak akan ku
Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, kita menghormati peraturan pemerintah di negara kita, karena pemerintah adalah alat yang Tuhan pakai juga untuk kebaikan umatnya. Dengan menghormati peraturan di negara kita, maka kita telah menaati firman Tuhan. Yang kedua, ketaatan terhadap peraturan bukan didasarkan pada rasa takut, namun akan sebuah rasa tanggung jawab dan kesadaran. Yang ketiga, ketaatan adalah sikap yang harus dilakukan setiap kita, bahkan sejak masih kecil. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Kalau gitu sekarang waktunya kita mau beraktivitas. Yuk langsung aja kita lihat video aktivitas minggu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Fun Day. Sudah siap untuk beraktivitas di minggu ini? Langsung aja yuk, kita mau siapin alat dan bahannya dulu. Yang pertama ada kertas HVS, atau adik-adik juga bisa pakai buku gambar pun juga boleh. Kemudian ada kertas lipat, kemudian ada pewarna. Di sini kakak pakai spidol, kemudian ada lem, ada pensil, dan yang terakhir ada gunting. Oke, sudah siap semua alat dan bahannya? Nah, kalau sudah siap, langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama di sini adik-adik perlu siapin kertas lipat. Di sini kakak siapin 3 warna, yaitu ada merah, kuning, dan hijau. Oke. Terus kalau udah kita siapin 3 warna ini, terus kita mau gambar lingkaran adik-adik di masing-masing kertas lipatnya. Kakak juga di sini udah siapin 1 kertas lipat berwarna hitam. Kakak potong dengan ukuran 25 cm kali 10 cm. Nah, adik-adik bisa menggunakan jangka ataupun bisa menggunakan mungkin tutup gelas atau barang-barang yang bentuknya bulat. Kemudian, kalau udah kita gambar, kemudian di sini kakak sudah gambar juga bentuk lingkaran di 1 lembar kertas lipat yang berwarna merah, hijau, dan kuning. Nah, untuk memudahkan adik-adik bisa memotongnya secara bersama-sama, atau adik-adik mau gambar lingkarannya masing-masing juga boleh, atau mau dipotong bersama-sama juga boleh adik-adik. Nah, di sini kakak mau potong secara bersama-sama. Hati-hati waktu motongnya ya. Dan kalau udah selesai, ini dia hasilnya setelah kakak potong. Sudah ketemu 3 warna, yaitu ada merah, kuning, dan hijau. Nah, di sini adik-adik kita mau bikin semacam lampu merah yang biasanya ada di jalan-jalan adik-adik. Nah, kita mulai dari menempelkan yang warna merah di bagian paling atas. Kemudian yang kedua ada kuning, yang ketiga ada hijau. Oke. Jadi seperti rambu-rambu lalu lintas. Adik-adik bisa menempelkan menggunakan lem ataupun isolasi pun juga boleh. Dan kalau sudah ditempel adik-adik, kita mau menuliskan pesan firman Tuhan di pagi hari ini tentang menaati peraturan adik-adik. Nah, pesan yang pertama kita mau tulis di kertas yang berwarna merah, di lampu yang berwarna merah. Tulisannya yang pertama adalah stop. Nah, apa artinya stop? Artinya stop adalah berhenti menggerutu dengan peraturan yang diberikan. Jadi adik bisa tuliskan di bawahnya, di bawah kata-kata stop itu, pesannya adalah berhenti menggerutu dengan peraturan yang diberikan. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan tulis di lampu yang berwarna kuning. Tulisan yang di warna kuning kita mau tulis yang pertama adalah slow. Nah, poin di bawahnya, slow artinya adalah mulai pikirkan dan renungkan tujuan dari peraturan yang diberikan. Oke, adik-adik bisa menuliskannya menggunakan pewarna yang beraneka macam warna adik-adik, terserah, sekreatif mungkin yang adik-adik bisa. Kemudian, yang ketiga,
di lampu yang berwarna hijau, kita mau tulis go. Nah, artinya kerjakan segala peraturan dengan taat, bertanggung jawab, dan sukacita. Nah, kalau sudah adik-adik, udah kita tulis pesan firman Tuhannya di pagi hari ini, langkah selanjutnya adalah kita mau menempelkan rambu-rambu lalu lintas ini di kertas HVS yang udah adik-adik siapin ataupun di buku gambar yang udah adik-adik siapin. Nah, adik-adik bisa menempelkannya di situ. Adik bisa menempelkan menggunakan lem ataupun isolasi. Nah, kalau sudah, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Dan adik-adik bisa menambahkan mungkin peraturan-peraturan yang pernah adik-adik jumpai di kehidupan adik-adik masing-masing. Adik-adik bisa menuliskannya di sisi kiri, kanan, ataupun atas adik-adik. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, ini dia. Ketika sudah kakak tambahi dengan peraturan-peraturan apa aja sih yang pernah kakak jumpain, di sini kakak tulis ada harap tenang, harap antri, jangan buang sampah sembarangan, terus jangan parkir sembarangan, dan berbagai macam peraturan yang pernah kakak jumpain. Dan di bagian bawah ataupun di celah-celah yang masih kosong, adik-adik bisa juga menambahkan ayat hafalan kita di pagi hari ini adik-adik. Gampang kan aktivitas kita di minggu ini? Selamat mencoba ya adik-adik, selamat beraktivitas, kalian pasti bisa, dan sampai jumpa di aktivitas Sunday Funny minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana aktivitasnya, seru kan? Jangan lupa segera dikerjakan kalau Sunday Funday-nya sudah berakhir ya. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan ya. Yang kedua, jangan lupa untuk mendengarkan renungan yang setiap hari linknya sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru sekolah minggu kalian. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke adik-adik, kita akan tutup Sunday Funday hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan di pagi hari ini ya Bapak, untuk kami bisa memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan bersama-sama walaupun masih di rumah saja ya Bapak. Tapi kami percaya bahwa sukacita kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga telah memberikan kepada kami firman-Mu ya Bapak untuk kami mau taat akan segala peraturan yang ada ya Bapak, baik itu peraturan pada di pemerintah, peraturan yang ada di rumah, ataupun peraturan yang ada di sekolah ya Bapak. Berikan kami hati yang mau taat Tuhan, hati yang lemah lembut ketika kami diberikan sebuah peraturan dan kami mau mengerjakannya dengan sukacita ya Bapak, tanpa mengeluh. Karena kami mau percaya bahwa setiap peraturan itu semua membentuk kami Tuhan untuk jadi lebih baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dan di pagi hari ini ya Bapak kami akan memulai segala aktivitas kami, karena Engkau Tuhan yang akan menyertai setiap kami dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday.
Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.